Selamat siang Pak Idil, apa kabar? Selamat siang juga Pak Surdin. Kabar baik Pak Surdin. Bagaimana dengan Pak Surdin sendiri? Alhamdulillah hari ini juga saya sehat Pak Idil. Oh iya, rencananya kan Pak mau melakukan praktik coaching dengan menggunakan model kita ya. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Pak lakukan nanti, hal apa yang Pak sudah siapkan? Oke, baik Pak Surdin. Betul pertanyaan dari Pak Surdin. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan coach saya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Yang pertama, menanyakan tujuan daripada coaching hari ini. Oke. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan masalah apa yang dihadapi oleh coach saya pada coaching kali ini. Kemudian yang ketiga, Pak Surdin, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan yang nantinya dia akan melakukan aksi terkait dengan hasil coaching kali ini. Kemudian seperti apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach saya pada coaching kali ini. Saya kira seperti itu yang perlu saya persiapkan pada coaching kali ini. Baik Pak Idil, nanti dalam praktek coachingnya Pak, ya, dengan coachnya juga Pak, saya akan mengamati Pak Idil, mengamati proses berjalannya coaching dengan Pak dengan coachnya. Baik Pak Surdin, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang belum baik atau kurang baik yang harus nantinya setelah coaching ini saya akan perbaiki. Saya kira seperti itu. Jadi nanti dalam mengamatinya Pak Idil, saya akan menggunakan 4 kriteria. Yang pertama, kurang baik. Yang kedua, cukup baik. Yang ketiga, baik. Dan yang terakhir, sangat baik Pak. Itu kriteria penilaian Pak. Iya Pak Surdin. Oke. Terus kompetensi coaching apa yang Pak Idil akan kembangkan nanti? Baik Pak Surdin, dalam coaching kali ini ada beberapa kompetisi yang harus saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya dengan coach saya pada coaching kali ini. Terus yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Agar observasi yang dilakukan nanti lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi pembinaan tersebut secara lebih spesifik ya Pak Idil, kira-kira kompetensi mana yang akan dicapai, fokus dikembangkan oleh Pak Idil nanti. Kemudian apa saja hal yang akan dilakukan Pak Idil untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya baik Pak Surdin, ada beberapa kompetensi yang harus saya kembangkan dalam coaching kali ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya. Bagaimana saya hadir secara penuh mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian nanti saya akan tetap fokus menatap coach saya dengan baik, mendengarkan secara baik apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian di terakhir nanti akan saya menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya pada saat ini. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Ya, betul. Luar biasa Pak Idil. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Idil nanti? Baik Pak Surdin, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah di mana coach nanti mampu dia menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berdasarkan pemahaman atau kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh coach itu. Nah, seorang coach dikatakan akan berhasil ketika dia melaksanakan sebuah pembinaan terhadap coachnya. Kemudian coach mampu menggali ide-ide terkait dengan potensi yang dibina dengan baik,
tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut. Luar biasa Iya. Pak Idio. Baiklah Pak Idio, kalau begitu kapan kegiatan pembinaan yang Pak Idio lakukan nanti? Jadi kebetulan Pak Surdin, kucing saya sudah janjian sama saya untuk melakukan coaching. Jadi nanti kucing bisa melihat dan mengamati kegiatan kucing kami untuk mengetahui potensi kucing mana yang sudah berkembang atau yang belum berkembang pada diri saya selaku coach. Saya minta kepada Pak Surdin untuk mengamati coaching yang kami lakukan nanti. Siap Pak. Setelah saya mengamati percakapan Pak dengan Coach, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi pembinaan yang Pak harapkan. Oke Pak Surdin, terima kasih Pak Surdin. Selamat ya, silakan Siap Pak Surdin. silakan coachingnya Pak. Oke. Selamat siang Pak Vincent. Bagaimana kabar hari ini Pak Vincent? Selamat siang juga Pak Ahmad. Kabarnya baik Pak. Kalau Pak Ahmad kabarnya bagaimana? Kabar baik juga Pak Vincent. Pak Vincent, mungkin ada yang bisa saya bantu pada kesempatan ini Pak Vincent? Iya Pak. Saya memiliki masalah dalam mengelola kelas. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wow, bagus sekali Pak Vincent. Tapi apa tujuan Pak Vincent dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya Pak. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar bagi siswa-siswi saya Pak. Oh ya, begitu ya Pak Vincent. Apa yang Pak Vincent sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Tetapi dari beberapa metode yang saya coba itu hasilnya belum efektif Pak. Oh ya, mungkin dari beberapa metode yang Pak Vincent atau yang sudah dicoba oleh Pak Vincent, mungkin ada tantangan yang Pak hadapi. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut Pak Vincent? Iya Pak Ahmad, saya masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan peserta didik saya yang kurang fokus pada saat pembelajaran Pak. Apa yang Pak butuh untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, ada yang saya butuhkan dalam mencapai tujuan ini, yaitu saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Oke, sekarang kita bahas strategi. Apa untuk mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Pertama, kita harus mencari tahu atau memahami apa penyebab peserta didik tersebut kurang fokus saat pembelajaran. Apakah karena peserta didik itu tidak memahami materi, ataukah karena bosan dengan cara Pak Vincent, ataukah karena peserta didiknya ingin mencari perhatian kepada Pak Vincent, atau bagaimana Pak Vincent? Iya Pak, menurut pengamatan dan perasaan saya selama ini, itu karena peserta didiknya tidak memahami materi pelajaran. Oke, jika demikian Pak Vincent, menurut Pak Vincent, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Pak Vincent? Menurut saya Pak Ahmad, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada peserta didik. Kita juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, supaya peserta didik tidak merasa bosan, dan juga diselingi dengan game, nyanyi, atau ice breaking Pak. Oke, ide yang luar biasa Pak Vincent. Kira-kira kapan Pak Vincent melaksanakannya hal itu? Terima kasih Pak. Besok saya akan melakukannya Pak. Oke Pak Vincent, baik. Tambahan juga ya Pak Vincent, kita juga perlu memberikan dukungan dan penguatan positif kepada peserta didik yang selalu fokus
saat pelajaran berlangsung. Kemudian kita juga bisa memberikan penghargaan atau pujian kepada mereka bagi peserta didik yang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Iya Pak Ahmad, saya akan melakukannya. Oke, baik. Bagaimana Pak Vincent? Apakah sudah ada gambaran mengenai strategi yang Pak Vincent lakukan dalam mencapai tujuan saat kita diskusi ini? Iya Pak, saya memiliki gambarannya dan saya akan melakukan nantinya saat pembelajaran. Baik Pak Vincent. Bagaimana cara Pak Vincent mengukur keberhasilan dari strategi yang dilakukan pada saat itu nanti? Pertama, saya akan sampaikan kepada kepala sekolah berkaitan dengan masalah yang saya hadapi dan juga strategi untuk mengatasinya. Kemudian mengajak beliau untuk hadir di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian setelah mengamati, saya akan meminta beliau untuk menilai hasil pengamatannya berkaitan dengan strategi yang saya lakukan terhadap proses pembelajaran tersebut. Dan juga melakukan refleksi oleh saya sendiri ataupun oleh peserta didik saya. Ya, Pak Vincent. Baik. Itu sangat bagus idenya Pak Vincent. Untuk mengetahui apa tujuan yang kita inginkan setelah tercapai atau belum tercapainya daripada kegiatan itu. Iya Pak. Baiklah. Saya rasa kita sudah menyelesaikan masalah yang Pak khawatirkan dan menemukan strategi untuk mencapai tujuan yang dicapai itu. Silakan Pak Vincent implementasikan strategi tersebut, dan jika ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Vincent untuk membicarakan hasilnya. Kira-kira hasil apa yang sudah dicapai oleh Pak Vincent hasil kucing kali ini. Terima kasih Pak Ahmad karena sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah apa yang saya hadapi, dan saya akan siap melakukannya Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent. Semangat ya Pak Vincent. Terima kasih. Nah, Pak Idil, tadi Pak sudah melakukan coaching dengan coaching. Bagaimana Pak hasilnya? Alhamdulillah Pak Surdin, hasilnya baik Pak Surdin. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Syukurlah kalau itu Pak Idil. Kita langsung saja bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Idil laksanakan terkait dengan pembinaan ketercapaian pengembangan kompetensi yang sudah Pak Idil sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Pak lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak sebutkan dari tadi pada awal praobservasi? Oke, baik Pak Surdin. Saat kami melakukan coaching tadi dengan coach saya, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan secara aktif. Kemudian yang berikut saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian saya menatap coach, juga tidak coach juga mendengarkan dari saya terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kegiatan lain selama kegiatan coaching tadi yaitu kami coba untuk saling menatap saat coaching berlangsung. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Baik Pak, luar biasa. Memang itu juga yang saya lihat tadi. Pak Idil sudah hadir penuh dengan coachingnya. Kemudian Pak Idil juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dengan coach. Kemudian juga telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach, sehingga praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Idil dengan coach sudah sangat baik. Terima kasih Pak Surdin sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching kami. Sama-sama Pak. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Idil ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Idil nanti?
Jadi baik Pak Surdin, kompetisi kucing yang saya akan ingin kembangkan lagi adalah kompetisi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, sehingga kucing bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi yang dia hadapi saat itu. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Selanjutnya ya, apa langkah-langkah Pak untuk mengembangkan kompetensi pembinaan Pak? Khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Surdin, ada beberapa langkah yang saya harus lakukan. Yang pertama, melakukan refleksi diri terkait dengan hasil kucing yang kami lakukan. Mungkin ada kekurangannya, ada yang kurang berkenan kepada kucing, sehingga itu yang perlu saya feedback kembali atau refleksi kembali untuk memperbaiki dalam kucing berikutnya. Kemudian yang berikut adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot agar pertanyaan itu memberikan ide kepada kucing sehingga dapat mencari solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kucing tersebut. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Luar biasa. Jadi Pak akan mencari revisi dulu, Ya, kemudian belajar public speaking, siap, kemudian belajar dari pengalaman melatih orang lain. siap. Kemudian kira-kira Pak ya, kapan Pak akan melaksanakan rencana tersebut? Baik Pak Surdin, dalam benak saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Pak Surdin. Mencari referensi di berbagai media, Oke. kemudian akan mengikuti kegiatan-kegiatan public speaking atau apa istilahnya pelatihan-pelatihan, seminar-seminar Hmm. atau diskusi dengan teman-teman sejawat. Begitu ada waktu longgar, ya saya akan menyelenggarakannya atau mempraktekannya. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Luar biasa Pak ini. Jadi kapan Pak akan melakukan praktek lagi? Nanti jika ada teman yang meminta kepada saya untuk melakukan pembinaan Pak Surdin, nanti saya akan informasikan kepada Pak Surdin lagi jika ada teman atau rekan saya yang ingin melakukan pembinaan. Saya kira seperti itu Pak Surdin. Luar biasa. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Pak kedepannya semakin baik lagi ya Pak. Amin, 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 amin. Terima